Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Nurani. Saya dari SMK Begiri Tonderaja. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah merakit laptop atau komputer ketika laptop terjadi permasalahan. Langkah-langkah perakitan seperti menyiapkan alat komponen, siapkan objek kecil, periksa dan alat kerja. Komponen yang dibutuhkan seperti motherboard, prosesor, RAM, software atau SSD atau HDD, layar LCD, keyboard, dan casing laptop. Selanjutnya pemasangan prosesor. Letakkan prosesor pada slogan motherboard dan dengan hati-hati kunci slogan prosesor agar tidak goyang. Selanjutnya pemasangan RAM. Masukkan mode RAM ke slot yang tersedia hingga berbunyi klik. Selanjutnya pemasangan slogan. Pasang SSD atau HDD dengan tempat yang disediakan dan kencangkan dengan skrup. Selanjutnya pemasangan motherboard ke casing. Tempatkan motherboard ke dalam casing laptop. Kencangkan semua skrup yang diperlukan. Pemasangan kabel dan konektor. Hubungkan kabel power, kabel LCD, kabel fan, dan keyboard ke motherboard. Pasang layar dan keyboard. Pasang layar LCD dan kencang dengan basket. Pasang keyboard dan kunci dengan baut atau pengunci khusus. Pasang penutup baut casing. Kencangkan semua skrup. Lakukan pengecekan ulang semua koneksi. Langkah terakhirnya, pengujian. Nyalakan laptop dan masukkan ke BIOS untuk memastikan semua komponen terdeteksi dengan baik. Di sini juga saya akan menjelaskan perbaikan ketika laptop terjadi kesalahan. Dalam proses perakitan laptop, sering kali ditemukan kendala seperti kesalahan pemasangan komponen, koneksi yang kurang kuat, atau posisi komponen yang tidak tepat. Untuk menjamin bahwa laptop dapat berfungsi dapat optimal, diperlukan tindakan perbaikan secara teliti dan sistematis. Perbaikan ini bertujuan mengoreksi kesalahan agar tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang dan menjamin format perangkat sesuai spesifikasi. Langkah-langkah perbaikan saat perakitan laptop. Identifikasi masalah. Periksa setiap komponen secara menyeluruh. Perhatikan tanda-tanda kesalahan seperti laptop tidak menyala, layar tidak stabil, atau suara kipas tidak terdengar. Matikan aliran listrik, cabut adaptor, dan lepaskan baterai jika memungkinkan sebelum memulai perakitan untuk mencegah konslet. Pembongkaran ulang komponen terkait. Buka kembali bagian bermasalah, misalnya seperti RAM, kabel, fleksibel layar, atau SSD. Periksa dan perbaiki posisi komponen. Pastikan semua komponen terpasang pada tempatnya dengan benar. Contohnya seperti RAM, cek apakah sudah terpasang hingga mengunci. Kabel fleksibel layar, pastikan konektor terpasang sempurna tanpa longgar. Heatsink atau prosesor, pastikan terpasang rata dan terhemat. Paste digunakan dengan benar. Selanjutnya, penggantian komponen jika diperlukan. Jika komponen rusak atau tidak berfungsi, lakukan penggantian dengan yang baru atau sesuai spesifikasi pabrik. Pemasangan kembali. Rakit ulang bagian sudah diperbaiki. Pastikan semua baut terpasang kencang dan tidak ada kabel yang terjepit. Uji fungsi laptop. Nyalakan laptop dan uji semua komponen layar seperti keyboard, kipas, penyimpan, port USB, dan koneksi lainnya. Dokumentasi hasil perbaikan. Catat permasalahannya yang ditemukan, langkah perbaikan yang dilakukan, serta hasil pengujian akhir sebagai bukti dan referensi. Contoh permasalahan umum dan solusinya. Masalah penyebab umum, tindakan perbaikan laptop tidak menyala. Contoh permasalahannya seperti permasalahan penyebab umum, tindakan perbaikan laptop tidak menyala RAM, tidak terpasang sempurna pasang ulang RAM, hingga terdengar klik layar blank atau tidak tampil kabel fleksibel, tidak tersambung baik, sambungkan ulang kabel dengan benar. Layar cepat, panas, heatsink tidak menebal sempurna, pasang ulang heatsink dan oleskan pasta. Keyboard tidak berfungsi, kabel keyboard terjepit, longgar. Dan itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih. See you, bye-bye.